Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Pada video kali ini saya akan mereview materi tentang kriptografi. Langsung saja. Pengantar kriptografi. Message adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Seringkali disebut plain text. Plain text berupa pesan teks, gambar, audio, dan video. Sedangkan ciphertext adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Ciphertext bertujuan agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak lain yang tidak berhak. Jadi, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Terminologi. Perhatikan contoh pada gambar ini. Orang pertama adalah pengirim, yaitu pihak yang mengirim pesan. Sedangkan orang ketiga adalah penerima pesan. Jadi maksudnya pengirim mengirimkan pesan dalam bentuk plain text yang kemudian dienkripsi menjadi ciphertext. Setelah itu dideskripsikan kepada penerima pesan dengan cara mengubahnya menjadi plain text agar dapat dibaca lagi. Jadi pengirim dan penerima pesan bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan dikirim secara aman di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan tersebut. Contohnya seperti ini. Ini adalah plain text dan ini adalah ciphertext. Lanjut. Enkripsi atau enciphering, yaitu proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Kemudian deskripsi atau deciphering, yaitu proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Dalam notasi matematis, misalnya C adalah ciphertext dan P adalah plain text. Fungsi enkripsi E memetakan P ke C. Kemudian fungsi deskripsi D memetakan C ke P, dan fungsi enkripsi dan deskripsi memenuhi sifat D memetakan E ke P sama dengan P. Lanjut, kriptologi. Studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Persamaan kriptografer dan kriptanalisis yaitu keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Sedangkan perbedaan keduanya yaitu kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan, sedangkan kriptanalisis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Lanjut, sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesin 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Contohnya seperti ini. Kemudian Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Symmetric key algoritma. Stream cipher yaitu mencakup Caesar cipher dan Wegener cipher. Sedangkan block cipher yaitu data encryption standar atau DES dan triple data encryption standar atau 3DES. Masuk ke Caesar cipher. Dalam kriptografi, sandi Caesar atau sandi geser adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi, di mana setiap huruf pada plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26. Untuk contohnya seperti ini. Misalnya plain text-nya ABCD sampai Z, maka Caesar cipher-nya itu dimulai dari D sampai C. Jadi huruf A ini menjadi D, B menjadi E, C menjadi F. Misalnya dari kata treaty
huruf T sama dengan W, R sama dengan U, E sama dengan H, dan A sama dengan D. Jadi dari plain text treaty menjadi ciphertext DW yang artinya sudah tidak bermakna lagi. Lanjut, Wegener Cipher. Wegener Cipher adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovan Battista Belaso. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Sig Giovan Battista Belaso pada tahun 1553. Nama Wegener sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Wegener. Nama Wegener diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode AutoKey cipher meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovan Battista Belaso. Teknik ini menggunakan tabel bujur sangkar yang berisi kombinasi dari plain text pada kolom serta kunci pada baris. Kombinasi keduanya akan menghasilkan cipher pada baris dan kolom. Nah, contohnya ini. Jadi dia itu cara kerjanya mundur ke belakang. Lanjut, Data Encryption Standard atau DES. DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. Disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency di Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis cypherblock. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal sama dengan 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai atau 8 bitnya tidak digunakan. Setiap blok atau plain text dan ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internalnya yaitu 56 bit yang dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal, 16 putaran NC pairing, dan inversi permutasi awal atau IP1. Lanjut, Triple Data Encryption Standard atau 3DES. 3DES merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyandikannya. Proses yang dilakukan dalam penyandian datanya yaitu proses enkripsi dan deskripsi. Algoritma 3DES adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DES. Perbedaan DES dengan 3DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan satu kunci yang panjangnya 56 bit, sedangkan pada 3DES menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit. Pada 3DES, 3 kunci yang digunakan bisa bersifat saling bebas, atau hanya 2 buah kunci yang saling bebas dan satu kunci lainnya sama dengan kunci pertama. Misalnya K1, K2, dan K3 sama dengan K1. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan, maka penggunaan algoritma 3DES dianggap lebih aman dibandingkan dengan algoritma DES. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.